Amelia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Ya Ayah, untuk kesekian kalinya kita kembali mendengarkan bagaimana pihak UGM kembali menegaskan bahwa ijazah Joko Widodo asli. Itu dia, Ambe udah berkali-kali ngomong nih Bu Rektor ya. Tapi kok kita kayak di ghosting ya kayaknya ya. Karena itu dia sebenarnya kan meski sudah diklarifikasi berulang kali, tapi nampaknya spekulasi soal ijazah Joko Widodo ini semakin liar saja di publik. Termasuk juga apakah ini sudah membantah berbagai statement dari kubu sebelah ya kan. Kami hadirkan langsung bersama dengan sejumlah narasumber. Bersama kami ada Mas Ahmad Hosinudin, Mas Ahmad Hosinudin. Jangan selip lidah. Padahal udah sering kesini ya kan. Selaku kuasa hukum dari Rosuryo CS. Halo Mas, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum semuanya. Ya, dan juga hadir pula ada Mas Yakub Hasibuan, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pagi Mas, pagi Mbak. Siapa yang cantik di sebelah? Ada Mbak Feby Mutiara Nelson selaku pakar hukum pidana
Universitas Indonesia. Selamat pagi, Selamat pagi, Mbak Bu. Bibi. Pagi. Kita mohon Sebenarnya pencerahan biasanya dari sih Bibi. ladies first ya, tapi kayaknya kita harus ke Bang Ahmad terlebih dahulu. Nah, Sebenarnya itu biasa dia. pagi-pagi. Mas, beberapa poin tadi kan, Ya. seperti misalnya penggunaan kacamata, kemudian juga penulisan Sumitro itu tadi, dan juga beberapa hal sudah dibantah oleh pihak UGM. Kan ini sebenarnya sudah secara langsung dong kemudian membantah statement dari kubu Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya ingin melengkapi redaksi yang tadi dibuka oleh Philips. Oke. Jadi UGM telah kembali menegaskan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli palsunya. Oke. Gitu. Atau ada Lengkapnya ataunya begitu. ya, berarti. Gitu. Masih dibantah lagi. Masih nggak percaya sih, Iya. Bang Ahmad. Jadi begini, saya melihat apa yang disampaikan oleh UGM itu hanyalah testimoni yang direpetisi. Oke. Ini kemudian membuat masyarakat, khususnya kami, jadi ya jemu gitu, membosankan. Karena kan hari ini yang dibutuhkan publik itu bukan testimoni, tetapi bukti. Atau setidaknya dalam merangkai sebuah testimoni, setidaknya ya dikutip bukti-bukti yang menjadi rujukan. Misalnya ya Koran Kedaulatan Rakyat. Nah, di situ kan sudah pernah kami bantah. Karena redaksi yang disampaikan oleh Bareskrim saat itu, bulannya adalah bulan puasa. Padahal itu koran dengan penanggalan Jawa, bulannya itu tidak ada puasa, yang ada adalah pasa begitu. Atau hal-hal lain lah yang bisa dikutip, setidaknya seperti apa yang disampaikan oleh Ridho Rahmadi saat beliau mengafirmasi temuan dari Rismon Hasyolan, dan kemudian dia memberikan dukungan penuh bahwa ini adalah penelitian yang basisnya adalah ilmu yang sangat tua, yakni matematika, sulit untuk dibantah, kalau tidak bisa dikatakan mustahil begitu ya. Tapi apapun itu saya ingin menegaskan begini ya, ada sebuah analogi yang agak tepat ya untuk mengungkapkan hal ini. Kita itu kan kalau ada keranda mayat, orang yang membawa keranda mayat itu disegerakan agar segera jenazah itu dikuburkan. Kenapa filosofinya? Karena Nabi menyatakan kalau ini ya mayat orang baik, biar segera ketemu kebaikannya. Kalau ini orang jahat, ngapain lama-lama menjadi beban di pundak? Jadi maksudnya ini orang jahat, ada orang jahat Nah, di sini. saya ingin kaitkan dengan gelar perkara khusus begitu kan. Sumber pokok persoalan kan ijazah. Ya. Yang menjadi masalah kan tak pernah ditunjukkan. Oke. Kubu Jokowi berdalih nanti di pengadilan. Saya tidak perlu lagi lah memelas kepada Jokowi karena terbukti tidak pernah mau menunjukkan. Dan hari ini bukti itu tidak lagi menjadi kewenangan Jokowi. Sudah ada pada penyidik. Dan kami sudah mengajukan apa yang kami sebut dengan gelar perkara khusus. Dan penyidik sudah merespon itu. Ya. Nah, ketimbang lama-lama ya memanggul beban ijazah palsu ini ya. Nunggu di pengadilan yang entah ada atau tidak. Maka di gelar perkara khusus nanti bisa ini ditunjukkan. Memang tidak ada aturan yang mengatur. Tetapi ketika tidak ada aturan berarti kan menjadi kewenangan subjektif bagi penyidik untuk melakukan. Dan tidak bisa kemudian didalihkan kami harus izin kepada pemiliknya. Oh tidak, barang yang sudah disita itu menjadi kewenangan penyidik. Maka penyidik hari ini yang kita tunggu sikap negarawan penyidik, apakah ingin segera menyudahi perdebatan ijazah palsu dengan menunjukkan ijazah atau sebaliknya. Lalu ada pertanyaan. Itu kan hak juga penyidik. Nah, makanya kalau penyidik ingin segera selesai, karena soalnya kan tidak selesai, ijazah itu tidak pernah muncul. Sehingga apa yang dinarasikan oleh UGM itu seperti hikayat gitu loh. Waduh. Ya, dongeng begitu tayangan loh ya. begitu ya. Dongeng. Jadi apa benar sih asli Tapi begitu? kalau misalnya nanti UGM nggak kasih klarifikasi, Statement. nggak muncul, Sebenarnya kan dipertanyakan tidak ada. sama Hari Ahmad. ini kan persoalannya bukan lagi dengan UGM. Bahkan di poin ke-7 UGM sudah membatasi batasan kewenangan dan tanggung jawab. UGM hanya menegaskan sejak masuk sampai dikeluarkan ijazah itu menjadi tanggung jawab mereka. Adapun setelah diserahkan kepada Saudara Joko Widodo, nah diapakan ijazah itu kurang lebih itu Mas bukan lagi Ahmad, tanggung jawab dari kalau UGM kemudian gitu loh. Dilihat-lihat gitu ya, apa sih kemudian yang membuat UGM ini muncul kembali, Ya. memberikan penegasan lagi 9 poin lagi? Ada yang janggal nggak sih menurut Iya. Ahmad? Janggalnya adalah UGM ini nggak percaya diri gitu. Tuh. Kalau menurut kami ya, kalau dia sudah statement sekali selesai. Oke. Bahwa ada yang perlu dikuatkan harus dengan bukti, bukan merepetisi pernyataan yang sudah bisa gola zone ya diduga kuat oleh publik, ini pasti nggak dipercaya. Terbukti, apakah hari ini misalnya masyarakat ya jadi percaya dengan pernyataan UGM? Cek saja komentar di akun resmi UGM terkait pernyataan Ova Emilia ini. Oke. Mayoritas itu semuanya mendelegitimasi pernyataan seorang rektor. Dan lucunya hari ini kan harusnya UGM menempuh apa yang telah ditempuh oleh UI. Oke, Setidaknya baik. membuat penelitian, kajian ketika ada kasus Bahlul Lahadalia itu kan. Itu kan ada tim Bahlil, ya, ya. Bahlul Lahadalia ya. Jangan diulang, Itu kan Bang. ada penelitian, Ya. ada kajian ya, Oke. dan kemudian penyelesaiannya selesai sesuai dengan kajian tadi, bukan dengan testimoni. Baik. Hari ini UGM kenapa tidak mengadopsi apa yang Baik. sudah ditempuh Oke. UI untuk menghilangkan praduga publik bahwa UGM pasang badan terhadap kasus ijazah Jokowi. Banyak Pasang loh pasang badan loh. badan loh. Bagaimana Ini by tanggapannya? design apa gimana? Gimana? Kita minta klarifikasi. Iya, kalau saya sih sebenarnya
sebenarnya saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh UGM pertama-tama. Karena menurut saya itu adalah hal yang sangat logis. Yang disampaikan Ibu Rektor adalah tanggung jawab akademis. Karena paling simpelnya begini, saya sebagai alumni UI juga, saya berharap akan di treatment yang sama. Jika ada orang yang mempermasalahkan jasa saya, tentunya sebagai lembaga yang mengeluarkan, saya akan expect UI untuk juga membela saya. Menyatakan bahwa ini loh, dari awal pengumuman, pendaftaran, kemudian sampai pinjem bukunya aja masih ada semua rekornya. Hingga kelulusannya. Jadi ini semua rekor ini sangat logis dan sangat menurut saya reasonable untuk dilakukan. Jadi saya sangat mengapresiasi. Dan yang menarik buat saya juga adalah kalau kita ingat narasinya di sini juga, sebelum UGM memberikan klarifikasi, itu dari tim Mas Roy Suryo CS itu mengatakan, tuh kan UGM saja diam. Mas Ahmad maksudnya waktu itu yang bilang. Waktu itu kayaknya bukan Mas Ahmad, tapi dari tim Mas Roy. Mereka kan juga mempertanyakan pihak UGM kemana. Kenapa kok diam? Kan sudah dijawab, kenapa ngomong lagi gitu. Sekarang ketika ngomong lagi, Nggak pede. kenapa ngomong? Tidak pede. Artinya saya melihat angle-angle ini memang narasi-narasi yang dibuat, apapun yang dilakukan UGM adalah salah. Karena apapun yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi pun sekarang dilihat salah juga. Kalau Pak Jokowi diam, salah. Tidak berani itu kan, kita lapor dibilang salah, kriminalisasi. Jadi apa yang dilakukan sudah pasti salah. Tapi bukan by design kan, artinya kan ini UGM dimunculkan, UGM kemudian bersuara, bukan by design. Sama sekali tidak, karena kami tidak ada berhubungan sama UGM juga sama sekali. Memang desainnya bukan dari beliau. Formal maupun Tapi kan yang tim Pak informal Jokowi juga begitu kan, bisa bukan Ya, by design. saya kira kan? apa yang disampaikan itu kan juga merepetisi apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kubu Jokowi. Misalnya soal tadi pembelaan, saya ingin tegaskan ini bukan persoalan pribadi loh. Yang pribadi itu ingin dilindungi oleh akademiknya, lembaganya. Tapi ini soal publik. Kalau ijazah tadi mohon maaf tidak pernah digunakan untuk nyalon presiden, nyalon wali kota, nyalon gubernur, nggak ada soal. Apapun silakan saja. Misalnya itu produk pramuka ya biasa saja, biarkan saja. Tapi ini kan soal pejabat publik gitu. Yakub gimana tanggapannya mungkin? Iya, yang paling menarik di sini adalah bahwa UGM ini kan tidak dipercaya nih. Tadi Mas Ahmad juga sampaikan, Pak Jokowi pun tidak dipercaya. Jadi kan semua pihak sudah tidak ada yang percaya. Jadi bagaimana kita mau menjalankan proses peradilan yang ada ini? Dari penerbit tidak dipercaya. Kemudian kemarin Mabes Polri sudah menyatakan tidak ada pemalsuan, 263 tidak terbukti. Penyelidikan dihentikan, tidak percaya juga. Nanti pun dari laporan kita ini naik ke penuntutan dan juga ke pemeriksaan di persidangan, tidak dipercaya juga. Jadi bagaimana? Ini kan kita restart, kita negara hukum. Harus ada suatu tatanan hukum yang dipercaya, yang digunakan. Kalau tidak kan ini menggunakan hukum rimba, tidak ada hukum acara, kemudian tidak ada kepastian hukum bagi semua pihak. Jadi kalau dari pihak kami jelas, bahwa kenapa Pak Jokowi ini terus mengatakan bahwa ini harus dihentikan dari awal. Karena Pak Jokowi dari awal tidak mau melaporkan. Kalau Pak Jokowi ingin melaporkan, Mas, Mbak, dari beliau presiden sudah dilaporkan. Tapi kenapa tidak? Berlarut-larut. Karena beliau juga dari awal mengatakan ini seharusnya saya sampaikan aja, kuasa hukum menyampaikan aja kepada media, kepada publik, dihentikan. Tapi tidak juga berhenti. Jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk Pak Jokowi. Jadi damai sekarang udah nggak ada? Kalau damai terlalu dini menurut saya sekarang ya. Karena belum ada permintaan maaf, belum ada pengakuan dan sebagainya. Restoratif justice kan salah satu intinya adalah itu. Pengakuan bahwa ada penyesalan, kemudian janji tidak melakukan lagi, dan oleh karena itu dihentikan. Tapi kan tidak ada itu. Jadi terlalu dini untuk kami mengomentari itu. Bertentangan juga itu dengan dan jangan niatan terlalu dari Mas berharap Ahmad lah. itu. Nanti ngarep.com kasihan. Oke, nah tapi gimana nih Mbak Feby, kan justru penegasan dari UGM ini kok makin simpang siur, makin justru banyak yang nggak percaya kalau kata Mas Ahmad ya. Secara hukum. Iya, baik. Mungkin kalau secara akademik penegasan dilakukan oleh UGM itu bagian dari tanggung jawab akademik dari UGM tadi ya, dari secara akademik. Tapi secara hukum penegasan UGM itu sebenarnya tidak berdampak terhadap proses itu dapat dihentikan atau tidak. Karena berdampak atau tidaknya sebuah proses penyidikan itu adalah apa yang disampaikan di depan penyidik atau apa yang disampaikan oleh para saksi di hadapan penyidik. Dan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa hukum itu peristiwa pidana itu dapat dihentikan atau tidak dengan mudah juga. Ada beberapa syarat untuk dapat dikatakan sebuah peristiwa pidana itu dapat dihentikan atau tidak. Tapi berarti pernyataan dari Bu Ova tadi nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatakan bahwa ini berhenti atau ini dilanjutkan, tidak bisa. Karena apa yang disampaikan itu harus di depan penyidik, dan kemudian itu juga didukung oleh alat bukti yang lain. Karena untuk dapat mengatakan bahwa sebuah peristiwa pidana itu lanjut kepada tahap selanjutnya, minimal ada 2 alat bukti. Dan 2 alat bukti itu didapat dengan cara yang sah dan saling berkesesuaian satu sama lain. Nah saat ini anggaplah pernyataan beliau itu dinyatakan di depan penyidik, itu pun baru menjadi alat bukti saksi. Tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti yang lain. Ada 5 alat bukti yang diatur di KUHP. Pertama adalah alat bukti
saksi, kemudian alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, alat bukti surat saksi tadi harus didukung oleh alat bukti yang lain. Misalnya alat bukti surat, misalnya tadi yang diminta oleh kuasa hukumnya Pak Roy Suryo misalnya ya, yang mengatakan bahwa mana suratnya gitu, itu salah satu. Tapi tidak satu-satunya suratnya ada ijazah itu sebagai alat bukti sebenarnya. Masih banyak alat bukti surat lainnya yang bisa mendukung keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi. Baik itu saksi-saksi yang mengatakan bahwa ijazah itu betul ada, atau saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya diragukan alat bukti itu. Nanti biarlah penyidik yang akan menilai apakah ini alat bukti merupakan alat bukti yang sah atau tidak dan berkesesuaian satu sama lainnya. Begitu. Termasuk juga tadi Mas Ahmad kan bilang, ini tergantung penyidik nih, mau menunjukkan apa enggak nih, gitu kan. Iya. Itu hak dari penyidik sebenarnya, Bu. Betul. Apakah ini diharuskan atau tidak sih? Apakah ini juga bisa difasilitasi? Sesaat lagi jawab ya, kami jeda dulu. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Ya. Mbak Feby, sebenarnya kalau kita lihat ya dari kasus ini kan sebenarnya di Polda kan juga masih panjang. Belum nanti akan difasilitasi gelar perkara khusus dan juga kemudian pemeriksaan tersangka juga masih belum kelar juga begitu. Nah, tapi apakah bisa sebenarnya ini difasilitasi permintaan dari kubu Roy Suryo CS ini begitu kan? Untuk ditunjukkan saja nih ijazahnya biar kelar gitu, biar gak ada perdebatan lagi gitu. Iya, baik. Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa tidak juga. Nanti dibantah bisa, lagi. Bisa dibantah lagi. Misalnya ijazah sepertinya asli, tapi ternyata buatan pramuka misalnya gitu ya. Itu kan bisa juga bukti, harus dibuktikan juga kan ini palsu atau tidak yang diperlihatkan oleh si penyidik nanti. Kalau seandainya diperlihatkan kan pasti ada lab forensik dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang asli atau tidak. Nanti diperdebatkan lagi nih kertasnya baru atau lama, kemudian jenis kertasnya dan segala macam. Jadi menurut saya diperlihatkan tidak juga menunjukkan selesainya masalah ini gitu, tidak bisa mengakibatkan ini bisa dihentikan atau ini dicabutnya laporan oleh dari pihak teman-teman kuasa hukum dari Roy Suryo. Cuma lah Mas Ahmad. Jadi memang harus begini, saya kira bukan ansih soal apakah barang itu nantinya asli atau tidak. Setidaknya menguji konsistensi, kejujuran dari orang yang menyatakan akan menunjukkan oleh otoritas yang berwenang. Di antaranya kan begitu statement awalnya. Yang kedua, saya pikir begini ya. Kan ada perdebatan tentang satu objek yang semua sibuk memberikan komitmen atas objek tersebut, tapi objek itu tak pernah dihadirkan. Seperti misalnya analoginya kan kalau uang asli palsu itu kan yang punya otoritas BI. Oke. Jadi kalau BI sudah menyatakan, kan kenapa kok dipersoalkan? Persoalannya bukan BI atau tidak, uangnya dulu mana gitu loh. Oke. Kalau uangnya sudah ada, nggak perlu BI, kita teliti pakai alat ketahuan itu. Tapi Nggak kalau perlu statement kemudian dari kita BI. analogikan ke sepak bola, pelatih bisa saja menyimpan pemain kuncinya. Nah, Mainnya itu yang nanti kami kan lakukan, begitu. masih banyak pemain cadangan kami. Nah, begitu ya. kan hak pelatih. Saya mau kaitkan begini. Oke. Kenapa UGM nggak dipercaya? Bahkan pemiliknya sendiri Jokowi, jangankan UGM, Jokowi sendiri aja nggak dipercaya. Karena kita ini kan sedang memperdebatkan objek, Oke. bukan omongan. Ya. Kalau perdebatannya objek, objeknya yang harus dihadirkan. Lah, lalu ya kenapa kami menjadi tambah yakin? Misalnya kemarin Andi Azwan dari Projo menyatakan punya scan asli ijazah. Ternyata tidak, dan kami sudah punya pembanding yang lebih kredibel. Misalnya di dalam ijazah yang sama-sama tahun 85, sama-sama Fakultas Kehutanan, itu ada embossnya, Banyak, ada watermarknya, kemudian capnya itu di atas dari foto, bukan kemudian ketutupan. Lah kalau memang faktanya itu ijazah itu memang ada watermarknya, ada embossnya, dan foto yang beredar itu bukan itu, ternyata yang punya Jokowi foto yang lain misalnya, capnya ada di atas foto, apa sih susahnya? Nah, kemudian ketika kami melihat ini berbelit-belit ya, termasuk ya, biasanya kan polisi kalau ada kasus Itu harusnya kita ngomong, dijejerin. ini kok berbelit-belit sih Mas Ahmad. Harusnya kita yang ngomong harusnya. Ya, berbelit-belitnya Joko Widodo terkait ijazah ini justru makin meyakinkan publik, oh memang barang ini bermasalah. Oke. Kalau barang ini asli, nggak perlu ya menempuh jalan yang panjang dan melelahkan, pinjam lawyer, pinjam otoritas polisi, pinjam otoritas UGM, sampai nanti pinjam otoritas pengadilan misalnya untuk meyakinkan publik ijazah ini asli atau tidak begitu. Itu kan nggak begitu cara untuk menyelesaikan persoalan yang sederhana begitu. Kan tadi sudah jelaskan sama Mas Yakub ya, Mas Yakub ya? Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, ini sudah sering kali saya katakan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan. Itu pertama, dari awal. Saya selalu konsisten mengatakan itu. Ini kan negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, tentunya tidak ada kewajiban. Yang kedua, mengenai gelar perkara khusus. Kami sekarang no problem sebenarnya mau diadakan gelar perkara khusus. Cuman di sini saya harus sampaikan juga bahwa tidak ada kewajiban penyidik di situ untuk menunjukkan apapun kepada peserta gelar. Karena gelar internal mereka sudah dilaksanakan untuk penetapan tersangka dan berdasarkan peraturan yang ada itu memang dilakukan gelar secara internal. Tapi kalau khusus itu tidak ada kewajiban mereka. Ini ibaratnya gini Mas,
ada pencurian, kemudian ada tersangkanya, sudah ditangkap nih, sudah digebukin massa, kemudian ditangkap. Kemudian tidak ada dong kewajiban penyidik, ini bukan yang Anda curi. Itu nggak perlu dilakukan. Pembuktian itu di pengadilan. Tugasnya polisi, penyidik itu untuk menyidik. Jadi harus dibedakan nanti penyidikan sama nanti persidangan pembuktian. Meredam itu tadi loh, meredam. Nah, tugasnya polisi itu bukan memuaskan hasrat terlapor Tapi ataupun tidak ada tersangka. juga larangan bagi penyidik untuk menunjukkan bukti sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penyidik. Jadi Bukan kejahatan loh menunjukkan bukti itu. Jadi kembali lagi dari awal ketika dikatakan tunjukkan dong Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu bilang nanti kalau memang ada permintaan dari lembaga yang berwenang ataupun dari pengadilan pasti ditunjukkan. Jadi kembali lagi poin saya yang ketiga adalah saya setuju sekali dengan pernyataan Bu Feby bahwa ditunjukkan pun tidak akan selesai. Itu yang dari awal kita selalu sampaikan. Itu pun sudah berulang kali kita konfirmasi ke pihak Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau ditunjukkan langsung selesai nggak? Ya saya teliti dulu. Kalau asli ya selesai. Kalau palsu ya lanjut lagi. Jadi kan artinya tidak semudah yang oke tunjukkan selesai. Ya. Jadi padahal barang ini pun sudah dilakukan verifikasi, sudah diperiksa oleh lapor, dinyatakan identik, itu pun tidak dipercaya. Lembaga penerbit mengatakan itu asli, tidak dipercaya juga. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ditunjukkan selesai itu adalah narasi aja yang dibangun, karena apapun yang dilakukan menurut saya tidak akan selesai sejauh ini. Tapi sebelum saya ke Bang Ahmad, artinya begini, Mas Yakub ini kan salah satu orang yang memiliki akses khusus yang mungkin bisa langsung bertemu Pak Joko Widodo begitu. Sejauh ini sampai detik ini, apa yang kemudian keinginan dari Pak Jokowi sih sebenarnya Mas Yakub? Tentunya Pak Jokowi ingin masalah ini cepat selesai. Ya. Tapi bagaimana? Itu kan yang jawabannya paling fundamental. Nah, bagaimana yang cepat selesai? Nanya nggak sih ke Mas Yakub artinya kalau ketemu gimana kan gitu ya? Kita kan semua pasti penasaran. Tentu berulang kali. Kita diskusi berulang kali cukup dalam. Pak Jokowi pun juga, maksudnya kami melihat beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Bertahun-tahun didiamkan. Kami yang dari awal menawarkan opsi Pak Mas. Langsung saja kita laporkan aja dari awal. Beliau katakan tidak usah. Mungkin itu kan rakyat saya juga bagaimana dulu. Kemudian pada saat beliau purna tugas juga nggak usah langsung, sampaikan dulu aja, ingatkan mereka, mungkin hilaf. Makanya kita klarifikasi berkali-kali, kita preskon, hentikan. Saya membayangkan ya. Berarti kalau terakhir ini kalau ketemu Pak Jokowi, gimana Pak? Lanjut gitu atau kalau gimana sekarang sih? sudah tidak bicara lanjut atau tidak. Kalau sekarang lebih bagaimana selanjutnya ini prosesnya seperti apa? Berapa Mungkin lama saya lagi berpikir sih? ya. Kok lama sekali ya? Itu tuh. Saya berpikir begini, Udah keluar. kok saya udah turuti advice pengacara, bikin laporan, kok nggak selesai juga ya? Tapi kan kemudian Pak Jokowi juga sempat udah menanyakan kok lama sekali. Tapi Lah sebenarnya iya ada kok ternyata inisiatif. advice yang disampaikan lawyer bahwa dilaporkan itu akan segera menyelesaikan nggak selesai juga, malah tambah babak belur dia begitu. Kita lihat aja Mas, kita lihat saja. Nah, kita lihat. Emang ekspektasi seperti apa dari Mas Yakub? Kalau kita tentunya melihat ingin Nggak, ada saya putusan. hanya mau Bentar, Mas. Kita ingin melihat adanya suatu putusan pengadilan yang dapat mengakhiri ini. Karena putusan itulah yang akan menyatakan nanti ada seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan pencemaran nama baik misalnya karena ijazahnya sudah. Dan semua pihak harus sepakat itu. Ini yang pendek. sesat. Silakan, Kenapa? ayo. Dianggap putusan pengadilan itu akan menyelesaikan kasus Bambang Tri dan Gus Nur yang sudah dipenjara karena ngomong ijazah palsu. Toh nggak menyelesaikan. Maksudnya masyarakat tetap bertanya, mana ijazah begitu. Tapi kan keputusan pengadilan harus Iya, itu kan kita kan bicara dua hal. Pertama secara hukum, yang kedua secara legitimasi publik begitu. Nah, yang tidak ditempuh oleh Jokowi itu untuk meraih legitimasi publik. Coba kalau dia menempuh apa yang ditempuh oleh Pak Asrul Sani, tanpa putusan pengadilan hari ini sudah meredam kasusnya. Kenapa? Karena mendapatkan legitimasi publik. saya nggak percaya nanti pasti dibantah juga sama Mas Ahmad itu. Soalnya memang ijazahnya nggak pernah muncul. Dan narasi sesatnya begini, nanti akan ditunjukkan pengadilan. Udah banyak pengadilan nggak pernah muncul itu. Yang kedua, hari ini bukan wewenang saudara Joko Widodo. Ditunjukkan atau tidak hari ini sudah wewenang dari polisi. Karena itu kepada Bapak Polisi Polda Metro Jaya kalau benar-benar ingin segera menyudahi kasus ini pada program gelar perkara khusus, bukan program yang gelar. Tolong tunjukkan saja. Setidaknya kami tidak ikut-ikutan menganggap polisi ikut pasang badan untuk Jokowi. Mas Feby, Iya. apanya tuh? Iya, jadi begini. Kalau menurut saya, kalau kaitannya dengan ditunjuk atau tidak, tadi sudah saya jawab ya. Tapi pada intinya adalah bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terkait dengan kasus ini. Ini secara hukum, karena saya bicara secara hukum bahwa untuk menetapkan bahwa ini pastinya seperti apa, tentu tadi memang harus dibawa ke pengadilan kalau menurut saya. Karena disitulah akan diuji dan transparansi itu akan kelihatan. Kalau saat ini di tahap penyidikan, kan proses penyidikan itu sifatnya tertutup. Tertutup untuk umum. Proses gelar perkara pun tertutup. Hanya ada nanti para pihak dan kuasa hukumnya gitu ya. Jadi masyarakat pun akan mendapatkan informasi yang sudah dikemaskan keluar. Sementara kalau dibawa ke pengadilan, itu akan transparan. Masyarakat siapapun boleh hadir di dalam persidangan itu untuk melihat bahwa ini pembuktiannya seperti apa. Apakah
pembuktiannya ini bisa terbukti menurut masyarakat atau diragukan saksinya seperti dulu kasusnya Freddy Sambo gitu kan, masyarakat bisa menilai tuh setiap saksi, menilai semua ahli gitu ya. Tapi balik lagi dan hasil keputusan mengikat itu adalah suatu kepastian hukum. Negara kita negara hukum ya, kita harus ikut terhadap itu gitu, bahwa koridornya itu memang koridor hukum. Nah, koridor hukum itu tidak bisa berhenti dengan sendirinya. Kalau penyidikan ada syarat berhentinya dalam penyidikan, bisa lanjut, ada syarat untuk bisa lanjut. Itu sudah diatur oleh hukum. Jadi menurut saya fairnya adalah untuk jalan tengahnya bagi masyarakat adalah silakan melihat prosesnya di dalam pengadilan sehingga mereka bisa menilai bahwa apakah nanti apa yang diambil oleh putusan oleh hakim itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu terbukti atau tidak menurut mereka, atau menurut mereka hakim ada apa-apa nanti biarlah mereka yang menilai, karena memang disitulah fungsinya negara hukum itu. Setuju. Wede, lagi terima Kok udah tiba-tiba setuju? panjang lagi. Oke, Panjang lagi nanti nih, panjang lagi. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Terima Pak kasih. Feby. Terima kasih banyak ya. Pak Feby, Terima kasih. waktunya pada pagi hari ini tentunya. Jadi nggak usah damai-damaian Oke, lah. nggak usah damai. Sedikit menganalogikan ini, kita tunggu bagaimana sepertinya siapa pemain hebat perdebatan antara Messi dan Ronaldo. Jokowi dan juga Roy Suryo. Begitu ya. Terima kasih seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami juga akan menghadirkan update informasi terkait banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Pulau Sumatera. Sesaat lagi.